Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Nabilah Afriani Ali dengan NIM 1202201127 dari TPB 52 dengan prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester pengantar komputer dan software 2. Nah, materi pertama yang Nabil ambil adalah materi fisika dengan judul menghitung kecepatan. Nah, di mana nanti pada masa TPB di Institut Teknologi Sumatera kita akan menemukan mata kuliah yang bernama fisika dasar. Nah, pada materi fisika dasar itu nanti kita akan mempelajari kecepatan. Jadi di sini untuk mempermudah kita semua mencari dan menghitung materi kecepatan, Nabil membuat program ini dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, pada program yang pertama ini, program fisika, di sini Nabila menggunakan konsep perulangan, percabangan, dan arai. Materi kedua yang Nabila pilih adalah kimia dasar dengan judul menghitung molaritas. Pada masa TPB kita akan menemukan mata kuliah kimia dasar, di mana pada sub mata kuliah kimia dasar ini ada topik yang membahas molaritas. Nah, untuk mempermudah kita menghitung dan mempelajari molaritas, di sini Nabila membuat program dan flowchart di mana kita bisa menghitung molaritas dengan rumus molaritas sama dengan M per ml dikali 1000 dibagi V. Nah, pada program yang kedua ini juga menggunakan konsep perulangan, percabangan, dan arai. Kita masuk ke program yang pertama, yaitu program mata kuliah fisika untuk menghitung kecepatan dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V melambangkan kecepatan, S melambangkan jarak, dan T melambangkan waktu. Di sini kita harus mendeklarasikan dulu rumus yang akan kita pakai menggunakan integer, jarak dan waktu yang kita gunakan menggunakan float, dan apa yang kita cari yaitu kecepatan dilambangkan dengan V dengan float. Di sini kita menggunakan cout untuk menampilkan nama, NIM, dan perintah lainnya pada run. Di sini saya menggunakan perintah atau keterangan menentukan kecepatan dari jarak dan waktu menggunakan cout, dan perintah tekan 1 untuk memulai menggunakan cout. Di sini kita mulai menggunakan konsep percabangan if, yaitu kecepatan sama dengan 1, dan menggunakan konsep perulangan for. Di sini kita melakukan 2 kali percobaan menggunakan perulangan for, yaitu percobaan pertama memasukkan jarak dan waktu, dan percobaan kedua memasukkan jarak dan waktu. Nah, di sini cout, nama, NIM, dan perintah tadi sudah ditampilkan pada run. Lalu kita coba untuk tekan 1 untuk memulai. Di sini program konsep perulangan percobaan ke-1 memasukkan jarak tampil, dan percobaan kedua dengan konsep perulangan lalu cout untuk menampilkan pilihan hasil percobaan keberapa yang akan kita pilih juga tampil pada run. Kita akan memilih pada percobaan pertama, dan hasil, maka kecepatan yang dihasilkan dari jarak akan tampil pada run, yaitu kita memilih hasil percobaan pertama yang menghasilkan 1 meter per sekon dengan jarak 20 meter dan waktu 20 second. Kita masuk pada flowchart yang pertama, yaitu flowchart fisika dasar menghitung kecepatan.
Di sini kita menggunakan rumus kecepatan yaitu V sama dengan S per T, di mana V kecepatan, S jarak, dan T waktu. Pertama-tama kita deklarasikan dulu lambang-lambang yang akan kita gunakan yaitu pada program, yaitu menggunakan integer dan lambang apa saja yang akan kita gunakan. Lalu kita mendeklarasikan lagi jarak yang akan kita gunakan dengan menggunakan real array, masukkan jarak yang kita gunakan. Begitu juga dengan waktu. Kemudian kita akan mendeklarasikan pertanyaannya, yaitu kecepatan yang dilambangkan dengan V menggunakan rel. Di sini ada output nama dan name. Fungsi dari output ini adalah untuk menampilkan perintah ini nanti pada saat kita merun flowchart. Dan di sini ada perintah menentukan kecepatan dari jarak dan waktu yang kita masukkan ke dalam output agar tampil pada saat kita run. Di sini ada perintah lagi, tekan 1 untuk memulai yang akan kita tampilkan pada run, maka kita masukkan pada output, dan di sini nanti kita akan diminta untuk menginput kecepatan, maka kita tulis lambang kecepatan tadi pada bagian input. Di sini kita sudah menggunakan konsep percabangan, yaitu true dan false, di mana kecepatan sama dengan 1, dan di sini ada perulangan, di mana I sama dengan 0 tidak lebih dari 1. Di bagian next atau bagian perulangannya, ada output perintah percobaan ke I plus 1, di mana nanti kita diminta menginput 2 kali percobaan. Perulangannya, yang pertama nanti kita diminta menginput output jarak dan output waktu, yang kedua input jarak dan input waktu. Kemudian kita diminta memilih hasil percobaan dan akan menginputnya. Dan di sini ada keterangan lagi, maka kecepatan percobaan yang mana nanti data yang kita masukkan pada perulangan tadi akan kita hitung menggunakan rumus V sama dengan jarak I dibagi waktu I, dan akan menghasilkan hasil dengan satuan meter per second. Langsung saja kita coba. Tampil outputnya tadi yang kita tulis pada flowchart yang menggunakan tampilan output. Tekan 1 untuk memulai. Di sini kita diminta memasukkan percobaan pertama. Percobaan kedua sudah termasuk pada materi perulangan. Dan kita diminta untuk memilih hasil percobaan. Maka hasil dari percobaan kita adalah 1 meter per second. Ini kita masuk ke program yang kedua, yaitu kimia dasar dengan judul menghitung molaritas. Di sini kita menggunakan rumus M besar sama dengan M kecil per MR dikali 1000 per V, di mana M adalah molaritas, M kecil adalah massa, MR adalah massa molekul relatif senyawa, dan V adalah volume senyawa. Nah, sebelum kita masuk ke program, di sini kita harus mendeklarasikan dulu lambang apa saja yang kita gunakan menggunakan integer, dan di sini pertanyaan yang akan kita cari yaitu molaritas menggunakan float. Nah, cout pada program ini digunakan untuk menampilkan keterangan ini pada run nanti. Di sini saya menggunakan cout nama saya dan cout name saya. Di sini menggunakan konsep do, di mana konsep do ini nanti akan menampilkan sekali percobaan yang akan kita coba nanti. Perintah yang pertama pada do adalah menghitung molaritas suatu senyawa, dan perintah yang kedua adalah berapa senyawa yang akan kita masukkan. Di sini kita menggunakan integer angka X untuk memasukkan angka pada senyawa yang akan dimasukkan. Di sini kita menggunakan konsep percabangan if, di mana X lebih besar dari 0, dengan perintah cout untuk memasukkan massa senyawa.
Di sini ada konsep perulangan for, di mana integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari X dan I++. Dengan perintah cout massa senyawa ke I plus 1. Di mana kita nanti mencari massa senyawa keberapa menggunakan rumus massa total sama dengan massa plus angka I. Di sini nanti akan ada perintah yang ditampilkan pada run, yaitu cout masukkan data yang valid dan sesuai dengan ketentuan. Cout jumlah total massa senyawa yang dihasilkan dari perhitungan massa tadi, dan diperintahkan cout masukkan ml senyawa dan masukkan volume senyawa. Lalu kita akan mencari molaritas dengan rumus molaritas sama dengan massa per ml dikali 1000 per V. Molaritas senyawa sama dengan molaritas ini adalah hasil, dan di sini nanti kita akan menggunakan perulangan yang akan tampil apakah ingin menjalankan program lagi, ya atau tidak. Kita coba. Ini tampil cout yang pertama, berapa kali senyawa dimasukkan. Kita memilih 3 senyawa. Dan tampil konsep perulangan tadi, di mana kita diminta memasukkan senyawa yang pertama, diminta memasukkan senyawa yang kedua, dan diminta memasukkan senyawa yang ketiga. Lalu tampil lagi cout, jumlah total massa senyawa adalah 60, dan kita diminta memasukkan ml senyawa, tampil cout perintah tadi masukkan ml senyawa. Lalu tampil perintah cout masukkan volume senyawa. Maka kita telah tampil hasil dari molaritas senyawa, yaitu 150 yang menggunakan rumus massa per ml dikali 1000 per V. Lalu tampil perulangan, apakah ingin menjalankan program lagi, ya atau tidak. Maka kita memilih tidak, dan program selesai. Kita masuk pada flowchart yang kedua, yaitu flowchart kimia dasar untuk mencari molaritas dengan rumus M sama dengan M per ml dikali 1000 per V. Nah, pertama-tama di sini kita akan mendeklarasikan lambang apa saja sih yang akan kita gunakan, yaitu AX massa ml per V. Kita akan mendeklarasikan pertanyaannya, yaitu menghitung molaritas. Nah, di sini ada integer ulang. Kita akan mendeskripsikan di mana nanti kita akan melakukan pengulangan, dan di sini dideskripsikan integer array angka 1. Nah, di sini saya menggunakan tampilan nama dan NIM yang saya masukkan ke dalam output, dan ada perintah program menghitung molaritas suatu senyawa. Kita masukkan menggunakan output. Nah, di sini ada lagi perintah berapa banyak Anda akan memasukkan suatu senyawa yang sama. Jadi sebelum kita memasukkan senyawa yang samanya berapa, di sini nanti akan keluar perintah yang akan kita masukkan ke dalam output integer X dan input X, angka yang akan kita masukkan nanti. Nah, di sini kita menggunakan konsep percabangan false dan true, X lebih besar daripada 0, dan di sini bagian true kita diperintahkan untuk memasukkan massa senyawa, dan di sini menggunakan konsep perulangan. A sama dengan 0 lebih besar dari X, dan next, di bagian next-nya ini ada output, ada perintah massa senyawa ke min A plus 1. Di sini kita diminta untuk menginput angkanya, dan jika kita sudah melakukan perulangan, kita akan sebanyak 2 kali kita akan sampai pada rumus untuk mencari molaritas, yaitu massa sama dengan massa plus angka. Nah, jika kita ke bagian false, di sini ada output data yang diketahui, total massa senyawa, masukkan ml senyawa, input ml, masukkan volume senyawa, dan input V. Setelah kita melewati konsep percabangan dan perulangan tadi,
kita sampai pada memasukkan rumus mencari molaritas, yaitu massa per ml dikali 1000 dikali V. Jadi, pada percobaan pertama dan percobaan kedua, dihasilkan berapa massa pada rumus yang tadi dan dimasukkan pada rumus molaritas ini, yaitu berapa massanya, berapa ml yang kita gunakan, dan dikalikan 1000 dibagi dengan volume. Nah, setelah itu ada molaritas sama senyawa sama dengan molaritas. Berarti kita telah menemukan hasil dari massa dibagi ml dikali 1000 dan dibagi V. Nah, setelah itu akan muncul pertanyaan, apakah Anda akan menghitung molaritas lagi? Nah, di sini ada konsep perulangan lagi. Nah, jika kita jawab ulang, maka kita akan mengulanginya, dan jika kita jawab tidak, maka kita tidak akan mengulanginya. Sekian penjelasan program C++ dan flowchart dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.